Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman. Kita kembali lagi nih di pembahasan dan outlook market mingguan teman-teman ya. Jadi minggu kemarin saya nggak buat, kenapa? Karena di minggu ini ada berita penting mengenai ketenagakerjaan AS dan juga non-farm payroll ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bahas ya dari beberapa minggu ke belakang ya teman-teman, kita masih berada pada fase bearish ya, sideway teman-teman, yang artinya market sedang mengalami koreksi lanjutan setelah harga mencapai titik ya all time high-nya di 3.500 ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah ngikutin saya pasti tahu ya bahwa bias kita itu masih dalam bearish sideway teman-teman, yang artinya market belum turun secara penuh ya atau seutuhnya dan membentuk pola bearish di time frame yang besar. Kalau teman-teman lihat di layar ya, ini adalah pola bearish pada time frame yang cukup besar teman-teman. Ya, jadi kita bahas dulu kenapa harga di minggu ini bisa naik dan turunnya itu sangat tajam ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya di awal minggu itu di sini ya teman-teman. Sini awal minggu ya, dan close-nya di sini. Berarti antara open dan close weekly-nya itu tidak jauh. Jadi kemungkinan besar ini ya, kalau kita lihat di weekly itu akan berbentuk seperti candle doji teman-teman, yang dimana open dan close-nya itu tidak jauh ya. Dan kita bahas sedikit ya teman-teman mengenai pergerakan XAU USD di minggu ini. Kenapa XAU sempat naik dan sempat turun? Ya, jadi kita bahas dulu. Di awal minggu kemarin XAU naik karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa sentimen seperti eskalasi di perang dagang ya, dan juga ketidakpastian makroekonomi global serta ya ancaman terhadap ekonomi AS itu membuat harga emas rally ya, dan juga beberapa faktor geopolitik juga memicu harga emas rally di minggu ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di awal minggu ya, itu harga sempat naik teman-teman ke area 3.382 ya. Tetapi harga belum bisa menembus ya area swing high yang di sini. Sekaligus di sini juga ada gap ya teman-teman. Dan harga gagal menembus area swing high-nya ya, malah tidak dicapai ya, malah tidak disentuh area swing high yang di sini, gapnya tidak tertutup dan harga mengalami penurunan lanjutan ya. Dan kalau kita bahas kenapa harga mengalami penurunan, jadi ketika harga rest ya atau koreksi sementara ya, harga sempat naik lagi karena Trump ya menelpon Putin ya, membahas mengenai perdamaian antara Ukraina dengan Rusia teman-teman, yang di situ memicu ya eskalasi di geopolitik dan juga permintaan ya akan emas ya teman-teman, atau safe haven. Dan harga sempat naik teman-teman sampai ke 3.400-an ya. Tetapi harga di 3.400-an ini malah drop ya. Jadi kalau kita bahas lagi ya, ini oke, gara-gara Trump sama Putin ya. Tetapi kenapa bisa drop market ya? Kalau teman-teman lihat ya di news headline kita di private channel kita. Jadi kalau teman-teman yang udah masuk ke private channelnya Bisa Trading, teman-teman sudah pasti mendapatkan fitur mengenai news headline dan juga value content ya. Jadi value topik itu apa? Value topik itu dijelaskan mengenai dampak-dampak dari sentimen yang keluar dari news headline teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika hari Kamis itu ya, tepatnya ya di jam 5 hingga jam 8 malam, pokoknya itu memasuki sesi New York teman-teman, itu terjadi trade warfare namanya. Apa ya trade warfare itu? Itu trade warfare itu seperti ya memudarnya ketegangan antara Amerika dengan Cina mengenai ya perang dagang mereka, yang dimana ya Trump dengan Xi Jinping itu membahas mengenai deal untuk ya strategi bisnis mereka yang baru, yang artinya apa? Yang artinya itu meredakan ketegangan makroekonomi global teman-teman, dan juga meredakan ketegangan dari perang dagang. Ketika perang dagangnya reda, maka ya dampaknya itu sudah pasti turun teman-teman. Ya, jadi teman-teman pahami kalau misalnya harga naik karena perang dagang, jika perang dagangnya itu memudar, maka harga emas turun. Segampang itu aja. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa harga emas per hari ini turun, ya karena perang dagangnya sudah memudar teman-teman. Karena yang buat harga emas ini rally lanjut ya sampai ke 3.500 itu ya, itu adalah perang dagang, tarif ya yang dilakukan oleh Donald Trump ya terhadap beberapa negara-negara ya partner dagang mereka, yang itu membuat harga emas naik sampai 3.500 setelah ya
di sini kita lihat ya, Trump melakukan 90 hari pause ya, atau menunda tarif selama 90 hari. Teman-teman lihat harga langsung berada pada fase bearish sideway-nya. Ya, begitulah teman-teman ya. Maksud saya tuh kalau teman-teman trading tidak hanya memanfaatkan price action saja gitu loh. Teman-teman tuh trading menggunakan ya data dan fundamental drive ya, yang teman-teman bisa melihat pergerakan harga itu secara garis besar. Dan kalau kita lihat ya di hari ini juga harga emas kan lanjut turun. Kenapa? Karena ya kita lihat di kalender ekonomi this week ya, non farm payroll itu di atas dari ekspektasi teman-teman, tetapi di bawah dari bulan lalu ya. At least ini di atas ekspektasi ya. Terus average hour earningnya juga di atas ekspektasi, ditambah lagi unemployment rate-nya itu stabil. Ya, ini adalah indikasi harga emas turun dan US dollarnya sebentar ya, US dollarnya itu naik ya teman-teman di sini. Nah, itu adalah alasan kenapa ya XAU di hari ini teman-teman itu lanjut turun. Nah, ini adalah pembahasan mengenai bagaimana trade idea serta market di minggu depan. Ya, jadi kita perhatikan di sini teman-teman ya. Ada beberapa kunci ya market drive yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu sebentar nih kita hapus dulu. Yang pertama itu kita buat market, sebentar nih huruf besar aja, market drive ya. Yang pertama itu dollar recovery ya. Ini udah pasti teman-teman. Terus trade war ease ya, atau memudar ya. Terus yang ketiga juga ya optimistic risking asset. Nah, jadi ya kita punya 3 market drive ini teman-teman untuk market minggu depan ya. Terus yang terakhir ya, saya lupa nih yang terakhir banget nih. Ini 4 adalah geopolitik. Nah, nah, jadi untuk minggu depan teman-teman ya, kita punya 3 ya. 1 2 3 4 sorry. 1 2 3 4 ya market drive yang ini sebenarnya geopolitical ya. 1 2 3 4 ini yang menunjukkan potensi untuk XAU turun sebenarnya. Ya. Jadi untuk minggu depan ya kita belum bisa melihat harga emas ini rally naik teman-teman, kecuali ada data sentimen ataupun berita-berita yang bisa membuat permintaan safe haven ini naik, seperti ya eskalasi di geopolitik ataupun eskalasi juga di trade war-nya. Selagi ini belum terjadi eskalasi, maka harga akan tetap turun sebenarnya ya. Nah, turunnya sampai mana ya kita bisa lihat teman-teman ya, pada area key level terdekat saja di sini ya, ada di 3.250, 3.260-an ya. Ini adalah area key level ya. Terus teman-teman kalau lihat di sini juga ada gap teman-teman yang belum tertutup, jadi kemungkinan juga ada ya harga akan fill the gap ya, atau menguji ulang level gapnya sebelum ya nanti kita cari konfirmasi ya. Terus yang paling rendahnya itu ada di sini teman-teman ya, di sini. Nah, ini dia ya. Nah, kenapa saya gariskan di sini? Kalau teman-teman lihat ke kiri, ya ini dia. Ini dia. Ya, jadi kita ada 1, ya terus kita juga ada 2, terus juga ada 3. Nah, berarti ini adalah area key level yang valid teman-teman. Begitu. Nah, ini adalah trade idea kita untuk minggu depan teman-teman. Jadi, ya untuk di awal minggu kita wait and see dulu ya. Jangan terlalu agresif untuk trading di awal minggu teman-teman. Karena apa? Karena ya kita punya 4 market drive yang menunjukkan ya kemungkinan untuk safe haven ini turun, atau emas ini turun, atau XAU USD ini turun lebih tinggi sebenarnya di minggu depan. Ditambah lagi juga ya dengan dolar yang ya mengalami recovery teman-teman di sini. Ya, ini kan sempat turun kemarin ya. Sempat turun, dolar di sini sempat turun, terus setelah itu ya dolar mengalami recovery ya, atau kenaikan lanjutan teman-teman. Dan area swing low-nya juga belum ditembus di sini. Ya, belum ada satu candle yang dimana candle itu full body dan ya follow up dari candlenya itu adalah bearish nggak ada, yang artinya ini masih berada pada fase ya recovery ya untuk US dollarnya. Dan ya kita bisa lihat di beberapa key level utama teman-teman ya, ada di sini 3.380, 3.290 ya, untuk mencari konfirmasi buy ya. Terus yang kedua juga ada di 3.260, 3.250-an, dan paling rendah nanti ada di bawah sini teman-teman. Kenapa saya cari buy?
Ya, karena kalau kita lihat di sini teman-teman, di next week-nya kita ada CPI dan core CPI. Jadi ini prediksi saya teman-teman ya, saya memprediksi kemungkinan besar ya di minggu depan itu akan menghasilkan data-data yang buruk untuk US dollar. Jadi kemungkinan besar juga ya XAU bisa terpantul di 1 2 3 4 area ini teman-teman. Karena apa? Karena ya dari data ekonominya berkemungkinan ya CPI atau inflasi ya itu steady atau sama dengan bulan lalu, yang itu bisa membuat outflow atau penurunan pada US dollar dan penguatan pada ya safe haven atau emas teman-teman. Ditambah lagi juga ya ketakutan akan inflasi yang tinggi juga sedang menjadi momok menakutkan di Amerika teman-teman. Kalau teman-teman tanya kenapa saya ambil buy, ya karena itu yang pertama. Yang kedua, saya juga lihat ya trade war ini sebenarnya juga belum memudar teman-teman, karena beberapa sentimen juga bisa memicu ya kenaikan dari aset ya aman ini atau XAU USD. Terus dari optimistic risking asset ya atau kenaikan pada S&P 500 ini juga sebentar lagi mencapai titik tertingginya teman-teman. Ya jadi kita tahu bahwa kalau misalnya risking asetnya positif, maka safe haven-nya akan koreksi, akan negatif teman-teman. Ya kenapa? Karena ya flow money-nya sudah berpindah ke risking asset. Kalau kita lihat dari S&P 500-nya ini, ya harga kan sudah mulai naik nih. Ya di sini juga sudah beberapa kali rejection. Jadi ya kalau misalnya S&P 500-nya ini turun teman-teman ya, turun ke bawah sini ya, maka kemungkinan besar untuk ya outflow dari S&P menuju XAU USD ini akan tercipta ya. S&P-nya turun ya, para big money atau investor yang besar itu akan memasukkan uangnya kembali ke emas teman-teman ya. Karena apa? Karena ya ketika S&P-nya turun ya, ini adalah pola market teman-teman. Ketika S&P turun ya biasanya emas akan naik. Ya, begitu juga risking aset turun, emas naik. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau risking aset naik, emas turun. Ya, makanya saya sangat positif ya untuk XAU USD di minggu depan, tetapi perlu kita tahu teman-teman, selagi 1 2 3 4 ini masih aktif ya, geopolitik atau memudarnya geopolitik, optimistic risking aset terus berlanjut, trade war atau memudarnya perang dagang sama dollar recovery terus berlanjut, empat-empatnya terus berlanjut, data ekonomi juga kita lihat nanti ya stabil, ditambah lagi dengan dolarnya yang merespon positif, ini kemungkinan penurunan juga tetap akan lanjut teman-teman ya. Tetapi perlu kita perhatikan di 1 2 3 hal ini ya, di tiga area ini adalah area konfirmasi terbaik sejauh ini untuk saya teman-teman. Ya, kenapa nggak di bawah sini? Ya karena ya biasanya kalau gold itu nembus area bawahnya sini teman-teman, ini sudah pasti turun. Kemungkinan dia akan turunnya ke sini ke 3000-an malah ya, 3020 atau 3050-an. Ya, sebelum harga lanjut rally lagi teman-teman, dipicu dengan ya market drive yang baru. Ya, jadi untuk di minggu ini teman-teman ya, yang bisa saya berikan ke teman-teman ya, bahwa market XAU ini sebenarnya secara higher time frame berada pada fase bearish sideway ya. Jadi kita manfaatkan pola-pola pentingnya saja ya, area-area kuatnya saja seperti supply dan demand higher time frame, ditambah lagi juga key level area di higher time frame juga teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang trading minggu depan ya, perhatikan ada beberapa data ya di price mengenai CPI dan juga PPI teman-teman ya. Ini adalah data untuk inflasi juga ya. Dan ini juga bisa menjadi acuan untuk pemotongan atau tidaknya suku bunga di bulan ini, teman-teman. Tetapi menurut saya kemungkinan besar di bulan ini tidak akan dipotong suku bunga, teman-teman. Ya, karena satu dan lain hal, ya seperti inflasi yang terkendali, ya yang pertama, yang kedua juga penguatan pada sektor ketenagakerjaan AS dan recovery dari US dollarnya. Nggak mungkin langsung dipotong gitu aja, teman-teman. Sedangkan US dollarnya itu sedang recovery, ya. Begitu ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi insight ya, bisa menjadi pandangan ya untuk teman-teman untuk trading di minggu depan. Ya, di minggu depan saya coba cari posisi buy ya, semoga kita dapat posisi buy dari dasar teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum masuk ke channel kita ya, gratis ya, itu linknya ada di deskripsi ya. Saya juga kirim ya signal-signal gratis juga sesekali ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya yang merasa channel ini bermanfaat, boleh klik ya tombol like-nya dan subscribe ya, jangan lupa di komen juga. Oke, see you guys in the next video. Salam cuan, salam profit, peace.